Nah, ini berarti kita barulah masuk ke chapter 20. Chapter 20, chapter setelah UTS. Masih ingat nggak? Terakhir UTS kita bahas standar costing, itu chapter 19. Ya kan? Nah, sekarang chapter 20. Istilahnya costing lagi ya. Standar costing, tapi ini bukan metode costing yang kemarin bahwa ada actual, ada normal, ada standar. Tetapi ini penyajian sebenarnya ya, penyajian kalau boleh dibilang. Menyajikannya full atau hanya yang direct cost, hanya yang variable cost. Seperti itu. Kembali lagi ya, costing itu apa sih? Dalam hal ini tentu Anda masih ingat, yaitu mau menentukan produk cost, harga produknya, gitu kan ya? Harga produk. Biar enak saya nanya-nanya dulu. Heriko, ini kan konsep ya. Ya, Pak. Ya, Mas, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik, Pak. Kalau yang masuk produk cost tuh biaya apa saja sih? Kita nggak ngomongin direct atau full ya, ngomongin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Biaya-biaya apa saja yang membentuk produk, nilai produk. Yang DL FOH itu kan, Pak? Ya, betul sekali. Jadi kan manufacturing cost kan gitu istilahnya. Jadi selama ini kita kan bahas ada manufacturing cost, ada non gitu. Jadi yang selama ini manufacturing cost, biaya manufacture atau biaya yang membentuk produk. Satu produk per unit itu berapa? Itu dari DL, DL-nya berapa per unit? DM, butuh bahan baku berapa per unit? Labor berapa? FOH-nya juga berapa? Kan gitu. Oke, itu costingnya. Itu adalah ketika kita bicara full costing. Artinya full absorb, semua diserap, begitu ya. Semua diserap. Di sini kan full costing. Dan kalau disajikan di income statement, ya, menurut standar akuntansi keuangan yang digunakan yang itu dong, yang full costing, begitu. Nah, kemudian kita hari ini mempelajari direct costing. Pertanyaannya kan, untuk apa sih? Gitu. Ngapain gitu ya? Kan kita sudah punya ya. Kalau bikin income statement berarti sales, kemudian COGS, ya kan? Kemudian non manufacturer atau period expense-nya jadi profit. Kan gitu ya. Terus perusahaan kita kok dikenalkan dengan direct costing dan manajemen ada yang memilih menyusun direct costing. Padahal nanti menyajikannya tetap full costing kalau ke eksternal. Maka pertanyaan kita ngapain gitu? Pasti ada benefitnya kan? Ya, seperti kita selalu bicara cost accounting itu pengorbanan, sacrifice. Kita melakukan sesuatu itu ngapain? Mau berkorban itu ngapain? Mesti yakin ada benefit yang lebih bagus, kan gitu. Kalau enggak ya enggak usah saja, kan gitu. Ya enggak? Nah, maka pertanyaannya ya tadi, jadi direct costing itu benefitnya apa? Yang paling apa namanya? Utama yang diinginkan manajemen itu apa? Atau kekurangan full costing apa sehingga harus menyusun direct costing. Ya enggak? Full costing itu seperti ini. Terus ternyata itu dengan full costing manajemen kok nggak bisa ini ya gitu. Maka harus menyusun direct costing. Kira-kira apa itu? Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kita mulai diskusi ya. Diskusi Mbak. kan nggak ada masalah. Ya Mas, siapa nih? Yang menjawab siapa? Saya Pak. Ilham. Ilham, ayo silakan. Ilham nih ngomong nggak kelihatan ngomong. Canda ya. Jadi direct costing itu penyajian income statement dengan memisahkan biaya variabel dan biaya fix. Gitu, Pak. Ya, memisahkan variabel dengan fix.
Terus benefitnya apa? Kalau di full costing berarti Supaya dua-duanya bisa tahu mana biaya variabel dan biaya fix, Pak. dengan dipisahkan itu manajemen akan apa namanya mendapatkan benefit apa? Atau gini, kenapa betul sih ya? Kenapa kemudian dipisahkan fixed cost-nya kan gitu ya? Kalau full costing itu kan jadi poinnya di sini yang beda adalah fixed cost sebenarnya kalau kita lihat di sini. Nah, biaya tetapnya dikeluarin menjadi period cost. Kan gitu ya. Sedangkan di full costing ya full semuanya masuk ke harga pokok produksi. Balik ke Mas Ilham. Jadi kalau full costing full semuanya biaya produksi. DM, DL, FOH. FOH-nya variabel maupun fix masuk produksi. Sekarang dipisahkan betul tadi. Yang fix FOH ya kan yang ada biaya tetap kan cuma di FOH ya. Itu dikeluarin, tidak menjadi harga tidak dihitung sebagai harga pokok produksi. Tetapi dia seluruhnya menjadi expense. Ya Kak? Betul nggak Mas Ilham? Fixed cost semuanya jadi expense. Menjadi biaya periode. Atau di periode itu dia menjadi expense. Itu biar apa sih? Kira-kira? Atau ada yang lain? Boleh berpendapat, silahkan. Untuk manajemen laba mungkin Pak. Made, kenapa? Untuk? Menurut saya untuk salah satunya untuk manajemen laba dan persediaan kan karena tadi Bapak Manajemen bilang laba kalau full maksudnya apa? costing Maksudnya tadi gimana? Bapak bilang kalau full costing Ya. karena kan metode ini mempengaruhi nantinya income statement-nya Pak untuk Betul labanya. sekali, ya. Nah, kalau tadi Bapak bilang full costing itu semua biaya masuk kepada COGS atau produksi sehingga nanti ini akan mempengaruhi apa namanya labanya. Kan kalau full costing itu dibebankan ke produk sehingga kalau produk terjual ada COGS itu kan beban. Nah kayak gitu. Dan sisanya yang nggak terjual itu kan jadinya masuk ke inventory sehingga inventorinya akan menjadi lebih besar daripada yang direct costing dan labanya juga akan menjadi lebih besar bila mana berarti bila mana produk yang diproduksi itu lebih besar daripada produk yang dijual. Sedangkan direct costing karena dia yang berkaitan langsung dengan produknya, berarti yang fix kan dikeluarkan. Berarti fix itu semuanya diakui pada saat periode tersebut. Kalau full costing, tidak semua diakui pada periode tersebut karena yang terjual. Kayak gitu mungkin. Sebagian menjadi inventory ya? Oke. Oke, makasih Mas Made. Ya, Pak. Mas Made menjelaskan tentang menyusunnya nih sebenarnya, bahkan sampai ke rekonsiliasinya sebenarnya ya. Yang membedakan tadi kan, income-nya akan beda. Oke, baik, saya ulang ya. Jadi saya ingin ini, kalau kita bicara materi ini mau bahas apa sih? Oh, dia mengenalkan direct costing. Dan tadi sudah benar, direct costing itu seperti apa? Dia memisahkan, fixed cost-nya dikeluarin, langsung menjadi expense. Jadi pertemuan hari ini fokusnya adalah nanti menyusun income statement, ya, direct costing seperti apa. Kalau yang full costing kan seperti biasa. Nah, kemudian bisa jadi beda. Nah, bedanya tadi sedikit sudah disinggung Mas Made. Maka direkonsiliasikan. Nah, pertemuan hari ini tuh. Nah, tapi kembali ke awal, saya kan bicara mengajak Anda berpikir, terus ngapain sih sebenarnya bikin direct costing gitu kan? Nah, direct costing ini itu ada istilahnya contribution margin gitu ya. Ini yang arahnya. Jadi manajemen itu ya, ini bicara tentang keputusan jangka pendek ya. Kalau dalam jangka pendek, biaya tetap kan tetap gitu ya, fixed cost. Artinya volumenya bertambah, biaya tetap seperti itu kan begitu. Nah, manajemen butuh ya, butuh perhitungan. Sebenarnya produk-produk itu atau ya produk lah sih, itu contribution-nya itu berapa? Kalau volume sekian dia berapa? Kalau volume sekian berapa? Maka yang diperlukan adalah yang berubah, yang merespon terhadap perubahan volume begitu.
Maka yang merespon terhadap perubahan volume, artinya biaya perilakunya itu yang merespon hanya yang variabel. Ya enggak? Nah, sehingga kita akan tahu nanti di pertemuan berikutnya misalnya kita pengen tahu titik impas. Titik impas itu pada saat kita produksi berapa gitu. Karena kan setiap naik unit itu profit kita bertambah. Kalau hanya dengan variabel bertambah gitu. Tapi kalau ada biaya tetap jadi bias. Jadi bias. Jadi biaya tetapnya dikeluarin semuanya menjadi expand. Nah, jadi kita akan fokus yang namanya yang berkontribusi saja ya. Contribution margin begitu. Nanti kalau kita lihat di slide-slide berikutnya akan diceritain tuh benefitnya ya. Benefitnya seperti apa. Lebih lengkap. Tapi ini begitu. Jadi manajemen itu butuh untuk mengambil keputusan seperti itu butuh hanya yang terkait dengan volume gitu. Fixed cost ini tidak relevan. Ya, nanti dari contoh akan lebih bisa difahami ya, seperti itu. Oke, jadi saya ini di sini mau mulai ya seperti Anda juga. Kenapa Anda hadir di sini harus merasa oh karena saya hadir ini ya nanti ya dipaham gitu, ya ada benefitnya lah. Benefitnya ya nanti bisa lancar gitu ya, bisa lulus, bisa ini dan seterusnya. Jadi semua hal ada benefitnya. Direct costing itu bukan suatu kewajiban gitu. Jadi perusahaan mau direct costing atau tidak tergantung dia butuh atau tidak kan gitu. Sehingga nanti kalau Anda mau ada KTTA-nya ngambil akuntansi biaya, bisa saja Anda nyari perusahaan kecil gitu ya. Oh, dia masih full costing. Gimana kalau saya coba pakai direct costing? Boleh kan? Asal Anda bisa dapat akses biaya-biaya dia. Nah, setelah Anda dapat bikin direct costing, bermanfaat nggak buat dia ya? Gitu. Itu salah satu jenis KTTA ya, seperti itu. Dan masih jarang dong bikin direct costing begitu. Karena ya tadi harus bisa dapat datanya. Ya biasanya kalau yang punya perusahaan saudaranya itu bisa ya. Tentu bukan perusahaan yang besar. Kalau perusahaan besar kan agak susah. Kan bisa perusahaan-perusahaan kecil ya di sekeliling kita. Baik, kembali lagi. Jadi tadi sebagian sudah menyatakan ya, sudah jelas perbedaannya seperti ini. Direct costing itu perilakunya, di mana perilaku itu tetap dan variabel. Jadi kita mau bicara fokus ke yang variabel. Biaya tetap ini semuanya menjadi expense, menjadi beban. Nah, sedangkan yang full costing kan tidak. Dia menurut fungsinya, manufacture atau non-manufacture kan gitu. Ya kalau dia berhubungan dengan pabrik ya masuk, mau tetap mau variabel begitu. Kalau di sini tidak, tapi perilakunya tadi. Maka muncul istilah contribution margin, ya. Kemudian kalau kita sebut tadi direct, berarti kan yang terkait langsung ya, berhubungan dengan produk. Makanya dia direct material, direct labor, dan FOH yang variabel. Maka disebut juga variable costing. Atau marginal, delta, perubahannya. Kan berubah tadi dengan volumenya. Nah, tujuannya seperti itu. Ya, makanya istilahnya sama aja ya. Oke. Jadi hanya yang variabel. Kalau yang ke produk hanya yang variabel manufacturing. Tetapi kalau ngitung contribution margin nanti semua yang variabel, baik manufacturing maupun non-manufacturing. Maka istilahnya nanti gross contribution margin. Ya. Semua biaya fixed cost berarti semua menjadi expand. Betul sekali. Madi tadi bilang, kalau gitu biayanya fix yang terjadi periode ini semua expand. Sedangkan kalau full costing belum tentu, betul sekali. Karena kalau dia masih ada inventory, sebagian kan tadi masuk sebagai inventory. Karena dia masuk di manufacturing cost. Makanya manufacturing cost kan tadi kan membentuk inventory kan, inventory yang kemudian dijual. Kalau semuanya tidak terjual, masih ada ending inventory, maka sebagian fixed cost yang terjadi periode itu belum menjadi beban. Yang menjadi beban adalah yang terjual saja. Kan COGS kan masuk ke income statement berarti expand gitu ya. Nah, yang ini kita sebutnya full costing ya, biar gampang. Ini full costing, ini direct costing, itu aja ya, membedakannya. Sehingga ya, ini simpelnya untuk mengenalkan yang disebut contribution margin itu
adalah sales dikurangin variable cost, seluruh variable cost. Sehingga kita bisa ngitung rasionya, contribution margin ratio, karena dia kan berhubungan. Ini nanti untuk BEP di sini. Sales dikurangin variable ya, semuanya ya, itu contribution margin. Jadi misalnya kan di sini, harganya dijual 70, variable cost-nya 42. Berarti kali 10.000 dua-duanya kan, 280. Artinya kontribusinya 40%. Jadi semakin banyak dijual, nilai dolarnya di sini akan naik kan, karena dia volume. Makanya bisa dihitung nanti dijual berapa, dia impas. Setelah impas, nambah 1 unit, profitnya nambah sekian dolar. Nambah 1 unit, nambah. Semakin nambah ya semakin besar. Contribution margin ini kan tadi berhubungan dengan volumenya, gitu ya. 40% nih marginnya. Jadi kalau 100 juta dapat marginnya 40, contribution marginnya 40 juta, langsung begitu, gampang. Coba kalau ada fixnya kan nggak bisa, karena fixnya tidak terkait dengan volume. Seperti itu gambarannya ya. Nah, kalau kita bicara benefit yang lebih luas ya seperti ini. Tapi intinya adalah profit planning ini. Dan jangka pendek ya. Jadi kita mau, kalau kita bisa tuh dengan contribution margin, kalau saya periode depan, tahun depan pengen profit sekian, berarti saya harus menjual berapa? Setelah diketahui harga jual dan variable cost-nya. Kan gitu ya? Bisa kan berapa unitnya? Jadi langsung bisa ditentukan. Oke. Karena kita tahu titik impasnya. Begitu lewat impas, dia dapat profit. Harga jual dan seterusnya ya. Cost control dan sebagainya. Termasuk misalnya ya tadi, kalau ada yang ini nanti terkait dengan pertemuan yang differential cost ya. Nanti ada keputusan-keputusan ya yang terkait dengan pertemuan berikutnya. Jadi kita lewatin deh ya. Jadi kalau tahu-tahu ada yang mau pesan sekian unit tetapi harganya minta lebih rendah, mau kita kasih apa enggak? Nah, itu berarti terkait dengan ini. Sedangkan ke eksternal berarti kan ya tadi betul bahwa namanya costing ini sebagian menjadi persediaan, sebagian menjadi ke income statement ya. Sebagian masuk neraca yaitu sebagai persediaan, sebagian ke income statement ya sebagai COGS begitu kan. Nah, makanya pertemuan hari ini kita akan menyusun income statement. Nah, tujuannya begitu ya. Menyusun income statement full costing dan direct. Kemudian kita rekonsiliasikan. Nah, oke. Nah, sebelum kita ilustrasi yang menyusun income statement, ini di Carter ada nih ya yang kita singgung tadi bahwa ini kenapa sih perlu terkait dengan volume ya? Karena tadi pengen tahu contribution setiap produk itu berapa. Ya. Nah, kita coba nih ada 3 produk kan ya, A, B, C. Oke. Salesnya kalau kita lihat total saja itu punya income operating income 316. Terus kita pengen tahu sebenarnya 316 itu kontribusi masing-masing produk berapa sih? Kan gitu. Jangan-jangan ada produk yang sebenarnya ini malah ngurugiin gitu. Kalau kita tidak kita lanjutkan, jangan-jangan income-nya lebih tinggi begitu. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kita pakai contribution margin approach tadi. Jadi hanya variabel dulu yang kita masukkan ya. Sales dikurangin variabel COGS. COGS yang variabel. Jadi direct material, direct labor, dan variabel FOH. Oke. Dapat gross namanya kan, gross CM. Kemudian kurangin lagi variabel-variabel yang non-manufacturing. Marketing kan non-manufacturing. Tapi kan ada yang variabel. Artinya kalau dijual sekian, nambah marketing expense-nya dan seterusnya. Baru dapat contribution. Jadi sales dikurangi semua variabel contribution, margin. Nah, ternyata totalnya 666.000 ini dapat dari produk A profit sekian, B sekian, produk C itu sudah minus.
sudah nggak nutup sebenarnya. Dikurangi biaya variabel saja sudah minus begitu. Ya kan? Kemudian fixed cost-nya meskipun bukan variabel bisa saja ada yang bisa ditelusuri ya. Yang FOH fixed cost bisa telusuri ada 30, 52, 18. Marketing misalnya iklan kan bisa telusuri. Iklan untuk produk A berapa, B berapa, C berapa. Akhirnya yang bisa telusuri sekian, 125. Sehingga dikurangin itu, oh dapat profit sekian. Setiap produk kalau ditelusuri, totalnya itu berkontribusi 541, tetapi ini makin turun kan ya. Gitu. Terus ini juga bisa dibandingkan, terutama kalau kita bandingkan secara persentase ya, karena penjualannya kan beda, tentu angkanya beda dong. Kalau unitnya semakin besar atau dijual dengan hasil yang sama, apakah mana yang lebih besar? Nah, itu pentingnya persentase ya. Terutama nanti contribution margin ratio di sisi sini ya. Jadi, ya kalau hanya berdasarkan ini tanpa melihat faktor-faktor lain, sebenarnya ini tidak perlu diproduksi. Setuju nggak? Kalau ini tidak diproduksi, keuntungannya naik kan? 541 ditambah 27. Karena 541 ini terjadi karena salah satunya ada 27 ini. Kalau ini jadi 0, kan jadi malah jadi berapa nih? 5, 6, 8. Nah itu. Jadi pikiran kita kan ngapain ya repot-repot ini kita bikinin. Malah totalnya jadi turun begitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau nggak pakai contribution margin pun nggak ketahuan seperti ini ya. Oke. Tentu faktornya ada yang lain. Kenapa sesuatu produk meskipun negatif itu tetap misalnya tetap diproduksi, tetap dijual. Misalnya ada juga ya faktor-faktor yang lain. Nah, oke, ini contoh. Kemudian baru dilanjut seperti ini. Dan ini adalah persis seperti problem 20 step 1 ya. Jadi di problem 20 step 1 Anda disuruh menyusun persis seperti ini. Menyusun product line income statement dengan pendekatan contribution margin. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita coba lihat problem 20 step 1 ya. Problem 20 step 1 di buku Carter. Saya buka buku Carternya deh. Ya. Saya share screen aja, seluruhnya aja ya. Oke. Nah kan, kalau kita lihat problem 20 step 1 bareng-bareng di sini, kita lihat yang diminta adalah menyusun, nah persis seperti contoh di Carter tadi. Berarti kita menyusun sales-nya berapa gitu kan, dan seterusnya. Kalau yang di depan ini adalah yang full costing-nya. Absorption costing, full costing kan ya. Full costing kan biasa, COGS semuanya. Nah kita akan susun sales, kemudian dikurangi variable manufacture atau variable COGS, dikurangin nanti variable yang lainnya berdasarkan data-data yang ada. Jadi data-data ini kita collect, kita kumpulin kan ya. Misalnya ada ini iklan, oh iklan bisa telusuri ke masing-masing produk. Nah, ada 3 produk ya. Marketing expense, oh ternyata dia variabel, gitu ya, dia variabel sifatnya. Kemudian ini manufacturing cost tadi yang sudah disinggung bahwa ada DM, DL, FOH. Nah, ini variabelnya segini. FOH yang bisa di-trace segini, begitu ya. Berarti masih ada lagi FOH fix yang tidak bisa di-trace, yang common tadi. Yang common, common maksudnya ya, ini common. Jadi ini ya umum begitu ya. Oke. Kemudian ini salesnya. Setengah penjualan adalah produk yang elektrik, sepertiga adalah ini, yang ketiga adalah ini. Oke. Coba
Oke, kita lihat. Saya bikin di Excel ya. Di Excel 2021 ini. Salesnya, kan salesnya itu di full costingnya 3 juta. Nah, diketahui tadi setengah, sepertiga, dan sisanya. Ya kan? Setengah, sepertiga, dan sisanya. Kemudian variabel COGS. Coba Mas Afrizal sudah ada? Mestinya sudah balik ya. Nah, Afrizal. Yang variabel COGS yang mana data ini? Yang huruf apa, Mas? Huruf C, betul sekali. Tadi ya ada material, labor, dan tapi hanya yang variabel. Maka electric tool-nya berapa di situ? Berapa tambah berapa begitu? Coba dibaca. Electric tools, variabel COGS-nya berapa? Tapi suaranya nggak jelas. Saya lihat mulutnya tadi. Coba lagi. Untuk electric tools Dengeran nih. 400.000 ditambah Tambah. 200.000 tambah 100.000. Jadi berapa? 700. Yang pneumatik sama ya. Jadi berapa pneumatik totalnya? 700.000. Berapa? 100. Hand tool-nya 200. Oke, makasih. Jadi variabel ya. 700, 600, 500. Berarti itu dapat gross contribution. Kemudian cari lagi yang variabel. Variabel ternyata yang mana? Yang B. 100, 150. 100, 150. Dapatlah contribution margin. Ya. Oke, Mas Afrizal, terima kasih. Kemudian ada nggak fixed cost yang bisa telusuri? Ternyata ada kan? Ini advertising expenditure. Advertising expenditure ini iklan fix kan, tapi dia bisa telusuri 200, 250. 200, 250. Jadi yang non manufacturer ya. Yang non manufacturer adalah iklan. Tetapi yang manufacturer ini dia tadi, fix yang bisa telusuri 100, 150. Oke. 100, 150. 200, 250. Berarti dapatlah product contribution. Oke. Sekarang yang common, 200.000 dari mana? Siapa yang bisa menyampaikan? Jadi yang common ini yang nggak bisa telusuri ada yang dari manufacturer, ada yang marketing, ada administrasi. Yang manufacturer 200.000. Siapa yang nyoba? Berarti yang belum masuk di atas, tapi manufacturer. Ada nggak manufacturer yang belum masuk di atas sini, gitu kan? Sisanya kan maksudnya, yang tidak bisa ditelusuri dibandingkan dengan yang full costingnya, ya. Natalius ada? Halo? Hadir, Pak. Per. Iya, Pak. Oke, manufacturer ini 200.000 dari mana kira-kira? Jadi yang manufacturer totalnya berapa? Saya tanya. Yang manufacturer totalnya berapa? Dari sini? Lihat di layar. Full manufacturer. Semuanya total berapa? Manufacturing cost. Yang terjual. Nah, makin jelas kata-katanya. Manufacturing cost-nya itu 1.950.000. Costing. Kan sales dikurangin yang manufacturer terjual. Totalnya 1.950. Maka caranya adalah 1.950 dikurangin yang manufacturer yang sudah masuk di sini. Yang sudah masuk di atas yang mana aja, Mas? Yang manufacturer? Dari sini? Ada masuk 1.500.000. Oke, variabel COGS. Terus apa lagi?
Nah, terus variable marketing expense. Yang berikut adalah FOH-nya. Manufacturer ya. Manufacturer kan yang variabel, DMDL, dan variabel FOH itu di sini. Tapi ada yang fix FOH ini. Berarti 1950 dikurang 1,5 dikurang 250. Itulah manufacturer yang sisanya. Gampangnya gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Iya. Demikian juga marketing. Marketing itu totalnya berapa dikurangi yang sudah di atas. Ya. Mas Alvan, Iya, Pak. marketing totalnya berapa? Dari layar? 800.000. 800 ya kan, 800. Ada nggak yang sudah dipakai di atas? Yang sudah dipakai. Marketing. Iya, ya cari yang ada kata-kata marketing kan ada. Oh, yang ini Pak, yang 250.000 bukan Pak? Yang Iya, variabel marketing ada expense. lagi? Ada lagi nggak? Sudah itu saja Pak. Ada lagi yang bawah sini. Oh iya. Kurang Oh iya, Pak. teliti ya. Iya. Jadi marketing total 800 dikurangin yang ada di sini, masih sisa 100. Kalau nggak sisa berarti semuanya sudah di atas, berarti 0 kan, gitu ya. Karena 800 dikurangi 250 dikurangi 450 masih 100. Berarti 100 ini sisanya, gitu. Mas Afan, administrasi berapa totalnya? Administrasinya 150.000. Atas masih ada nggak? Sudah ada nggak di atas? Itu saja Pak. Nggak ada kan ya? Nggak ada Iya. ya. Jadi ya 150 dikurangin 0 kan begitu. Karena administrasi namanya administrasi, nggak bakal variabel, nggak bakal bisa ditelusuri ke ke produk seperti itu ya. Oke. Baik, semuanya bisa paham ya? Maksudnya seperti itu menyusunnya. Jadi ini ada data sudah full costing gitu kan. Nah, sekarang kita breakdown ke produk lain seperti ini produk dan pendekatannya adalah mulai dari gross contribution margin ya. Dan dikurangi lagi variabel yang non manufacturing menjadi contribution margin. Kemudian dikurangi lagi yang fixed cost tapi bisa ditelusuri gitu. Jadilah ini. Setelah itu ya tinggal sisanya masih ada nggak dari full costing itu yang belum ditelusuri. Dari sisi manufacturer-nya dan dari sisi yang non manufacturer maupun yang others yang lainnya ya. Oke. Saya kira cukup jelas. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Kemudian ilustrasi. Nah, ini ilustrasi untuk kemudian ya ini ada di Carter nih. Jadi saya tidak ketik ulang ya. Langsung di screenshot dari e-booknya yang miring itu. Jadi ya miring juga di sini kan. Di e-booknya kan scan ya. Harusnya saya potret lagi gitu ya. Dari sini kita akan nanti menyusun ya. Menyusun, jadi ketahuinya apa? Nanti menyusun income statement. Intinya adalah tujuannya adalah menyusun income statement berbasis full costing, kemudian income statement berbasis direct costing per triwulan. Nah, dibandingkan nanti hasilnya. Mana hasilnya? Ini. Kalau full costing berapa, direct costing berapa, ada perbedaan enggak? Ketika ada perbedaan, kita akan bikin rekonsiliasinya. Selisihnya dijelaskan oleh apa? Begitu. Tujuannya begitu ya. Nah, untuk itu kita baca dulu ilustrasinya. Ada yang volunteer mau membacakan bahasa Inggris ini? Silahkan, baca aja. Baca, saya buka yang sebelahnya. Jadi Anda baca pakai slide atau pakai buku ya. Terus saya buka yang sebelahnya. Biar kita dari membaca itu bisa, oh diketahuinya begini-begini. Begitu. Siapa mau volunteer? Cari pahala, cari poin deh. Cari pahala. Dapat pahala nggak poin. Ini hadir semua kan ya? Nggak ada ya?
Dikasih kesempatan nggak ada ya mengajukan diri. Kalau dikasih kesempatan itu diambil. Ini ngomongin hidup ya. Karena belum tentu kesempatan itu datang lagi. Seperti kemarin saya bilang, oh saya ditelepon ngisi oksigen. Oke. Saya hari Minggu itu ada yang nelpon saya. Siapa? Driver ambulan. Teleponnya ke saya. Mungkin sudah nelpon yang lain. Bapak sibuk gitu. Kenapa Mas? Ini Pak, tadi ada senggolan dengan motor. Bapak bisa bantu nggak datang? Aduh, ya sudahlah, dia nelpon kan? Ya sudah, datang saya. Jadi saya ketemu orang yang merasa disenggol, padahal bisa jadi dia yang nyenggol kan. Tapi bukan itu, masalah ini musibah. Namanya di jalan ada, dia bawa ambulan, sebenarnya gemes ya, ambulan gitu, kok disenggol, dan dia merasa disenggol gitu. Ya sudahlah, ini bukan masalah siapa salah. Oke, terus bawa ke klinik. Saya nemenin ke klinik dan seterusnya. Begitu ya. Saya tidak cerita lengkap karena cerita berikutnya ada yang sedikit mengemaskan. Saya agak payah nanti. Sudah baik-baik begitu, akhirnya mengemaskan gitu. Gitu ya. Ayo, ini siapa mau baca? Izin Dina, Pak. Sudah unmute tadi kan? Nah, udah buka itunya? Sudah Pak. Mulai dari assume ya, assume gitu perusahaannya ya. Silahkan dibaca pelan-pelan. Saya buka yang sebelahnya. Bacanya pakai bahasa Inggris atau langsung diterjemahin aja Pak? Ya, membaca saja. Jadi bahasa Inggris saja. Oh. Assume KSP Corporation produce only one kind of product and has a normal capacity of 20,000 units per quarter or 80,000 units per year. 1.000 unit ya. Setahun kali 4, 80.000. Oke, lanjut. Variable standard cost per unit consists of $30 of direct materials, $22 of direct labor, and $8 of variable factory overhead. Costing. Yang variabelnya per unit seperti itu. Sehingga di sini di slide sudah total yang variable cost-nya, direct cost-nya sekian. Nah, lanjut lagi, Dina, silakan. Fixed factory overhead is budgeted at $1,200,000 per year. Tadi berapa? Jadi 1.200.000 per tahun. Nah, dibagi 4, jadi? Dari 300.000 per triwulan, Pak. Oke, dibagi 4 kan, jadi per triwulan kan, ada 4 triwulan, jadi 300.000 per triwulan. Lanjut. Yaitu bahasa Inggris, please. $15 per unit at normal capacity with absorption costing. Kan 300 dibagi normalnya 20, 15 per unit kan? Oke, Iya, Pak. Ini gini, soalnya jelasin semua. Tapi kalau ilustrasinya, kalau di soal mungkin nggak disebutkan, nanti harus ngitung gitu. Tarifnya, kan ingat kan 300 dibagi normalnya 15 per unit. Oke, lanjut. Overhead is applied based on the number of units produced. Fixed marketing and administrative expense are $200,000 per quarter or $800,000 for the year. Ya, kali 4. Oke, lanjut. Variable marketing expense is $5 per unit. Oke, variabel berarti per unit ya. Oke. And the sales Terus? price per unit is $100. Oke, makasih. Sampai situ aja dulu. Nah, sudah kan? Ini dibikin seperti ini. Jadi memahami soalnya lengkap nih. Kadang kalau soal ujian nggak semuanya disebut ya, harus ada yang dihitung ya. Gitu. Oke. Kan tujuannya membuat income statement, maka semua data diketahui kan ya. Termasuk ini yang manufacture-nya, yang variabel, yang fix, kemudian yang non-manufacture, ada marketing, ada administrasi, ada yang variabelnya, ada yang fix-nya, nah, ada harga jualnya. Sudah kebayang bikin income statement, iya nggak?
Oke. Terus apa ya? Oke. Tadi sampai sini ya. Oke. Berikutnya saya bacain ya. Kalau saya bacanya nggak bisa bahasa Inggris nih. Jadi langsung aja. Aduh, malu-maluin. Oke, itu datanya sudah lengkap. Tapi kita ngomongin standar costing. Chapternya 20 kan, setelah standar costing. Kalau standar costing, bikin income statement-nya tidak lengkap kalau tidak diketahui varian. Gitu. Variannya 0, boleh. Gitu. Tapi kalau enggak, dari situ tahu. Nah, varian kalau kita menyusun di sini, maka kita bagi dua aja, varian yang variabel dan varian yang fix. Gitu. Varian yang variabel berarti yang terkait dengan material, dengan labor, dan FOH-nya adalah yang controllable. Itu adalah varian yang variabel. Nah, yang fix adalah FOH yang volume varian. Ini fix. Gitu ya. Jadi nanti kalau di soal Anda bisa saja disuruh menghitung, ya seharusnya nggak disuruh menghitung lagi semuanya ya, kan itu soal setelah sebelum UTS seharusnya ya. Tapi harus paham bahwa ketika dia unfavorable, maka COGS-nya ditambah atau dikurang. Nah, mumpung sama Dina nih, Dina lanjut Dina. Halo Dina. Kalau variannya unfavorable, COGS-nya ditambah atau dikurang? Itu saja pertanyaannya. Ditambah, Pak. Betul sekali. Gampangnya gitu ya. Yang tidak disukai itu karena nanti bebannya bertambah. COGS kan biaya ya. Jadi kalau unfavorable, COGS-nya ditambah. Kalau favorable, COGS-nya dikurang. Gitu saja. Nah, angka-angkanya sudah diketahui per quarter ya. Yang volume belum, berarti volume harus dihitung. Begitu. Oke? Ya. Balik ke sini, ini yang kita tadi direct, yang variable. Kalau yang full costing, ya sama. Ini kan 30, 22, 8 ditambah yang fixnya. Makanya fixnya tadi dihitung dulu, 300 dibagi 20. Nah, 15. Jadi, product cost-nya per unit adalah $75. Full costing. Kalau direct costing per unitnya adalah $60. Oke. Saya yang ikutin ya. Ini tadi yang variannya sudah. Bentar, kok ada suara? Sorry, saya terganggu. Nggak mungkin ada tikus di sini. Oh, ternyata ada barang yang bergerak. Oke, maaf ya. Jadi varian tadi sudah ya. Terus ini kalimat-kalimat yang disoal sebenarnya tadi ya. Simple sehingga WIP awal dan ini dianggap 0. Semuanya tadi kalau unfavorable menambah, kalau favorable mengurangi COGS. Oke. Diketahui finish good awal. Jadi di neraca ada inventory-nya finish good 4.000 begitu. Oke. Nah, kalau mau bikin income statement Anda butuh ini kan, penjualannya berapa? Nah, diketahui penjualannya setiap triwulan. Sedangkan produksinya tadi sudah diketahui dia ya budgetnya kan 20.000 tadi ya, 20.000. Ini 20.000 per unit ya. Produksinya, kapasitas normalnya. Aktualnya bisa beda, ada yang 20, ada yang 18, ini sesuai diketahui soalnya ya. Seperti itu. Sehingga bisa menyusun income statement-nya. Nah, tapi tadi variannya ada satu lagi yang belum dihitung, yaitu volume. Jadi ini ceritanya menghitung volume varian. Volume itu fix kan ya, fix rate-nya tadi 15 ya kan. Selisih saja yang budgetnya dikurangin yang actual, artinya 20 dikurang 20. 20 dikurang 20, 0 kali 15. 20 dikurangi 18 itu 2000 kali 15, 30 gitu ya. 0 lagi ini 2 tapi minus 30 seperti itu ya. Masih ingat kan ya? Masih ingat?
Atau malah pas UTS tidak dikerjakan. Nah, ingat-ingat lagi Pak. Enggak ya. Simpel loh ya, masa nggak tahu ya. Oke. Tapi enggak, sepertinya tidak mungkin disuruh menghitung semua varian lagi ya. Paling ini saja. Oke. Udah siap sekarang menyusun income statement. Nah, income statement yang full costing. Full costing biasa ya, artinya intinya sebenarnya sales, kemudian semua COGS, terus di-adjust dengan variannya. Sehingga hasil adjustnya ini. Sales dikurangin ini, jadilah gross profit. Begitu. Tapi saya mau coba panggil biar ini sedang pada memperhatikan atau tidak. Saya akan harus mengajak diskusi ya. Siapa ya? Andi Putra. Ada? Ini kuartal 1 COGS-nya manufacturing cost yang terjual 1,5 dari mana Mas? COGS itu kalau diketahui standar costing, ini pakai standar ya, COGS yang standar. Berarti apa kali apa? Kalau sales, berarti kan jumlah yang dijual kali harga jual. Kalau COGS kan harga yang dijual kan? Harga pokok dari yang dijual kan? Kalau sales adalah harga jual yang dari yang dijual kan gitu ya. Harga jual yang dijual. Kalau yang COGS harga pokok dari yang dijual. Andi, ya bacanya apa nih? Andy ya. Ganti Aditya, ada? Ada Pak. Aditya, COGS itu apa kali apa? Di sini, standar costing sini. Produk cost dikali yang terjual Pak. Yang terjual, kan harga dari yang terjual. Berarti kan harga per unitnya dari kali jumlah yang terjual. Per unit dari full costing, itu berapa? $75 Pak. Ini, berarti 75 kali? 20.000 Pak. Ini juga 20.000. Yang triwulan 3 kali? Terjualnya 18.000. Seperti itu ya. Oke. Tuh. Oke. Kemudian variannya diketahui tuh yang variabel, ini variabel ya. Ini variabel, ini yang fix. Karena unfavorable berarti tambah. Kemudian yang volume ini ada yang ditambah, ada yang dikurang ya. Seperti itu sehingga harga pokok penjualannya ya yang actualnya ini setelah di-adjust. Oke. Dapat gross profit. Kemudian semua yang marketing dan administratif ya dimasukkan ke sini 300.000. 300.000 dari mana? Siapa ya? Saya panggil Rizal sudah. Gantian Iin. Ada Iin? Iya Pak. Ya, 300.000 dari mana? Saya pakai Excel aja. Nah, padahal sudah ada Excelnya loh. Ngapain pakai tadi? Nah, ini Yang tadi marketing expense yang per unit 5 itu. marketing kan ada yang fix, ada yang variabel ya, betul? Iya. Ya kan? Nah, yang 5 berarti variabel. 5 kali per unit, berarti kali unit yang dijual. Ya, Iin. Halo. Iya Pak. Kali 20.000 ya. Ditambah 5 yang fixnya. berapa? 300.000 itu. 20. Hasilnya 200.
Ya, jadi marketing dan administrasi jadi satu. Berarti 200 ditambah 5 kali 20 ya. Yang lainnya juga gitu ya. Kalau ini 5 kali 18 gitu. Ini kan 200 kali 5 kali 20. Jadi 200 tambah 100 ya. 300, 300 seterusnya. Oke, jadi semua ini sudah ada diketahui lah pasti kalau dipertanyakan berarti sudah diketahui. Sehingga operating income-nya seperti ini. Oke, saya kira bisa ya. Sekarang yang standar. Nah, standar itu berarti nanti COGS-nya yang variabel. Kemudian nanti manufacturing juga yang variabel seperti itu ya. Seperti slide berikutnya. COGS-nya yang variabel saja. Berarti 60 gitu. Yang 75 dikurangi yang 15. Karena yang 15 ini semuanya menjadi period cost. Oke? Jadi 60 kali 20.000 dan seterusnya ya. Kemudian di-adjust, tapi yang meng-adjust yang variabel saja. Kan ini kan COGS yang variabel. Berarti varian yang variabel yaitu material, labor dan FOH yang variabel yaitu controllable. Sedangkan yang volume yang ini tidak meng-adjust. Volume ini adalah varian untuk yang fix ya, fix manufacture. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi 1,2 ini ditambah dulu karena ini unfavorable. Jadinya ini 1,2 berubah jadi ini. Dikurang menjadi gross contribution margin. 2 juta dikurang 1.215. Setelah itu variabelnya yang $5 tadi, $5 kali 20.000, 100, 90, 90, 18. Dapatlah contribution margin. Gitu ya. Setelah itu baru fixed cost. Fixed cost-nya adalah yang manufacture dan yang non. Yang manufacture yang FOH. Yang FOH itu kalau Anda pakai rate berarti 15 ya. 15 kali sekian kali ditambah variannya atau dikurang variannya. Nah, daripada begitu namanya fixed FOH, semuanya menjadi beban. Semua biaya menjadi beban ya sudah. Biayanya kan 300.000. Mana tadi? Di awal kan? Fixed cost triwulan adalah 300.000. 1,2 dibagi 4. Ya, sudah itu. Jadi kalau di direct costing, di variable costing, semua biaya periode itu menjadi beban. Semuanya. Jadi 300.000. Tidak ada yang beda dong. Setiap periode sama. Tetap. Demikian juga marketing dan administrasinya kan tetap. Ya, seperti itu. Karena yang variabel sudah di atas semua. Ya, variabel sudah di sini. Dapatlah hasilnya seperti ini. Baik. Bisa ya? Karena materi hari ini adalah Anda menyusun income statement berdasarkan direct costing dan menyusun seperti biasa full costing. Tapi kalau diketahui standar costing, Anda harus tahu dong ditambah variannya atau dikurang variannya. Ya. Bisa ya? Dijawab dalam hati, saya bisa. Harus bisa. Sudah, terus disandingkan. Ini 185 dan seterusnya ini kita sandingkan dengan hasil yang full costing. Nah ini. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Coba kita lihat pakai Excel saja, lebih mudah. Ini full costing, ini direct costing. Kita sandingin kan, 185 dan ini hasilnya kosong dan seterusnya. Nah, yang bikin beda itu apa? Fixed cost-nya tadi. Mas Madi saya jelasin di awal. Ya. Sebenarnya kan kalau yang lain itu hanya beda penyajian kan, posisinya ditaruh di atas di bawah kan. Harusnya angkanya sama dong. Pikiran kita awal kan, ini kan hanya beda awalnya variabel yang awalnya di sini dipindahin tetap di sini. Yang fix awalnya masuk di COGS, fix FOH dipindahin ke bawah. Loh, berarti kan nggak beda. Secara umum kan begitu harusnya ya.
Nah, ternyata berbeda. Karena apa? Karena ketika full costing itu fixnya masuk COGS, masuk ke produksi, maksudnya bukan ke COGS, masuk ke produksi, tidak semuanya jadi COGS. Kalau ada kenaikan inventory. Ya kan? Kan dia masuk produksi tuh, jadi finish good. Kalau finish good-nya tidak semuanya menjadi terjual, masih ada ending, maka sebagian fix-nya itu masih ada di neraca, di ending itu. Artinya apa? Biaya fix-nya tidak semuanya menjadi expense. Oleh karenanya, ketika ada kenaikan inventory, income dari full costing menjadi lebih besar dibanding yang direct. Kenapa lebih besar? Karena tidak semua biaya fixed cost-nya menjadi COGS, tidak semua menjadi expense. Sedangkan direct costing semuanya langsung jadi expense, 300.000 ini. Tapi kalau ada kenaikan inventory, sebagian masih menjadi inventory, maka dia lebih besar. Sebaliknya, kalau ada beginning, kemudian produksi periode itu dengan yang dijual banyakkan dijual dari penurunan kan, penurunan. Kalau turun, maka di sini bebannya lebih besar karena bukan hanya yang produksi yang full costing yang menjadi expense di sini, yang dijual ini kan bukan hanya yang produksi periode ini, termasuk beginning-nya. Jadi biayanya nambah, maka dia lebih kecil, begitu, ya. Jadi bedanya adalah di ending inventory-nya. Nah, kalau lebih simpel sebenarnya Anda bisa juga pakai cara tadi, bandingkan yang model bawah ini. Jadi bikin rekonsiliasinya pertama bandingkan ya hasilnya. Ini step 1. Bandingkan hasilnya. Step 1. Kemudian bikin rekonnya. Bisa pakai cara yang paling mudah adalah ini. Step 2 ya. Yaitu membandingkan produksi dengan yang dijual. Karena kita mau lihat kenaikan atau penurunan inventorinya. Tadi kan kita ketahui, ketika tidak ada kenaikan berarti ya sama saja. Ketika minus berarti turun. Nah, turun ini yang selisih apanya? Inventory dari rate-nya fix tadi, karena fix-nya full cost tadi masuk ke inventory. Turun tapi ya, 30. Kalau turun, maka lebih besar direct costing, tuh kan? Lebih besar direct costing karena turun. Kalau mana yang naik? Naik kan, produksi sekian dijual hanya ini, berarti kan masih ada sisa, artinya inventory-nya naik, bertambah. Maka full costing-nya lebih besar. Dengan jumlah selisih itu kali tarif fix-nya saja, gitu. Selesai ya, jadi tugasnya adalah Anda menyusun income statement full costing, menyusun model direct costing, kemudian Anda bandingkan hasilnya, selisihnya berapa, kemudian Anda bandingkan itu dari mana. Salah satunya adalah kenaikan penurunan inventory kali tarifnya. Maka angkanya akan sama. Selisihnya 30, 30, ya, 60, 60. Atau menggunakan cara yang di atas ini, ya sama juga sih, perubahan nilai dari ending dikurangi beginning. Antara yang menggunakan absorption, menggunakan full costing, dan menggunakan direct costing. Kan berubah nilainya. Ya. Maka harus dihitung dulu nih endingnya berapa. Kan diketahui 4.000 awal. Terus produksi 20. Terus dijual 20, jadi tetap 4.000. 4.000 pindah menjadi awal di sini. Ya kan? Kemudian produksi 18, dijual 20, menurun jadi 2.000. 2.000 produksi lagi, dijual, nambah lagi karena pada periode ini sisa 2 ya, 2 tambah 2 4 dan seterusnya. Nah, ini kalau pakai full costing kali 75. Kan ini unitnya. Nilainya berapa neraca? Kali 75 dong kalau full costing.
Karena ada 15 fixed cost. Nah, selisihnya kan 15. Tapi kalau pakai absorption kali 60 dong, hanya variabel kan. Nah, begitu. Oke. Nah, nilai itu kalau dibandingkan di sini ya antara ending dan beginning. Jadi tadi beginningnya mana? Endingnya kalau ending kan ini ya sama ya 4.000 kali 75. Yang ini yang full costing. 4.000 kali 75, 4.000 kali 75. Ini pindah ke sini, ending jadi beginning. Terus ending lagi, endingnya adalah 2.000. 2.000 kali 75, 150. Yang bawah sama, cuma kalinya adalah 60. Ketika diselisihkan, selisihnya adalah menjelaskan selisih dari tadi. Income statement menggunakan full costing dan income statement menggunakan direct costing. Ya, seperti itu. Itulah teknisnya. Nah, kalau kita simpulkan tadi, ya, penyebabnya adalah inventorinya naik atau turun, ya. Kalau naik, salah pencet. Kalau naik, bukan salah pencet sih, kesenggol. Full costingnya lebih besar karena sebagian inventorinya kan naik. Sebagian biaya fixed cost-nya itu menjadi inventory, tidak menjadi beban di periode itu. Sehingga bebannya lebih kecil, maka income full costing lebih besar. Gitu ya. Demikian pertemuan hari ini. Kesimpulannya tadi sudah disampaikan, menyusunnya sudah, kesimpulannya Anda baca lagi ya, coba. Kalau sama, maka sama. Kalau produksi lebih besar, artinya kenaikan persediaan. Sebagian biayanya masuk ke neraca, maka labanya full costing lebih besar. Dan sebaliknya, kalau turun persediaannya, biayanya nambah karena persediaan yang dipakai bukan hanya periode itu juga, bukan hanya periode itu saja, tetapi juga yang sebelumnya. Wah, maka labanya lebih kecil. Sehingga selisih ini sebenarnya selisih waktu saja, lag period saja. Secara total nanti harusnya kalau perusahaan itu berhenti begitu, ya sama gitu. Tapi perusahaan kan going concern ya. Biaya yang terjadi sebenarnya kan segitu juga. Tapi beda waktu ya. Kayak Anda belajar pajak kan ada ya, beda waktu. Baik, tinggal kita latihan. Untuk yang direct costing itu problem 21 sudah, ada problem 20 strip 4 ya. Nanti kita coba. Jadi ini 20 step 1 tadi sudah. Kalau kita lihat di sini 20 step 2 sebenarnya Anda bisa coba juga ya. Nggak ada di situ. Anda mau ngetes cara menyusun income statement pakai full, pakai direct, direkonsiliasi. Ya enggak? 20 step 3 juga ya. Iya, full, direct, direkonsiliasi. Coba informasinya bisa dipakai nggak untuk menyusun itu. Nah, yang sekarang kita coba susun sesuai dengan RPS ini kan 20 step 4 ya. Ini sama ya, menyusun full, direct costing, rekonsiliasi. Tapi ada 2 triwulan. Nah, kalau di soal tadi contoh kan 4 triwulan ya, ini 2. First and second quarters ya. Oke, kita Anda coba susun ini sambil ya sambil break juga ya, sedikit break mungkin 5 menit kemudian susun atau Anda sesuaikan lah ya. Susunlah pakai Excel. Ya, pakai Excel jadi ya sekalian enggak apa ini biar mencoba. Atau Anda sudah dapat Excel-nya? Ya, pahamilah gitu. Ya, saya kan tidak tahu ya, mungkin Anda sudah dapat begitu. Nah, kalau belum susunlah. Oke, jadi ini soalnya Anda coba susun, nanti kita bahas bersama. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, ada soal yang lain kita juga akan bahas bersama.
Cukup ya. Berarti saya akan Ini langsung dijelaskan, Pak. ya silakan sambil dijelaskan aja. Ini tadi terkait soal dari P24. Maaf, saya nggak bisa buka soalnya lagi. Tadi diketahui pada first quarter ada 20.000 unit penjualan, 20.000 unit produksi, dan 30.000 unit, maaf, first quarter 30.000 unit produksi dan 20.000 unit produksi. Terus untuk penjualnya di first-nya, di pertama ada berapa tadi ya? Ada Apa? penjualan sebesar 20.000 dan 20.000 ya betul. di tahun kedua, di second quarter-nya ada 26.000 penjualan. Jadi sales-nya kita dapat dari 20.000 unit tadi yang dijual dikali 10.000, 10 itu harga jualnya, dan di yang untuk keduanya 26.000 unit penjualan dikali 10. Oke. Terus DM-nya ini tadi diketahui harganya per DM itu $1 ya, dikali unit yang diproduksi pada first quarter itu 30.000, jadi 30.000 dikali 1, dan untuk yang keduanya juga sama, 20.000 unit yang diproduksi dikali 1. Lalu untuk DL-nya juga kita diketahui di soal harganya 2, dan 30.000 unit produksi dikali 2, dan untuk yang keduanya tinggal 20.000 unit produksi dikali 2. Variabel FOH juga seperti itu, 30.000 unit dikali $1,5, dan untuk second-nya ini juga 20.000 unit produksi dikali 1,5. Oke, Laif, berarti tujuannya mau nyari apa nih? Jadi aktual produksi ya, actual production kali dengan cost-nya. Berarti mau nyari apa nih? Mau cari cost of good manufacture-nya, Pak. OGM-nya, oke. Berarti yang dikonsum di periode itu ya, oke. Lalu karena ini masih absorption costing, maka kita juga menambahkan fixed variable FOH-nya, diketahui tadi 62.400. Maka didapat cost of good manufacture-nya 197.400 untuk yang pertama, dan untuk yang kedua 152.400. Oke. Lalu kita tambah beginning inventory-nya. Untuk yang pertama belum ada. Untuk yang kedua tadi karena diproduksi 30.000 unit dan yang dijual baru 20.000 unit, berarti unit yang tersisa itu 10.000 unit. Cara mencarinya untuk yang variabelnya itu diketahui tadi unit yang sisa 10.000 dikali variabel COGS-nya, yaitu dari DM $1 ditambah dari DL $2 dan ditambah dari variabel FOH-nya 1,5. Lalu ditambah juga untuk cari fix-nya itu, karena dia kan yang diproduksi 30.000 dan yang sisanya 10.000, kita hitungnya secara prorata, berarti 10.000 dibagi 30.000 dikali total fix FOH yang diketahui, yaitu 62.400, maka didapat hasilnya 65.800. Lalu dapat COGS-nya dari COGM ditambah at beginning inventory, karena untuk yang pertama nggak ada beginning inventory, maka tetap 197.400, dan untuk yang kedua 152.400 ditambah 65.800 yang udah kita hitung tadi. Lalu dikurang less ending inventory. Untuk yang tahun pertama ini, yang udah kita cari tadi ya, less ending-nya itu bakal sama beginning inventory yang di kedua, yaitu 65.800. Lalu untuk yang ending inventory yang di kedua, kita cari lagi sama caranya, karena tadi kan yang diproduksi 20.000, terus sisa dari
kuarter pertama 10.000, berarti ada 30.000 unit yang tersedia untuk dijual, lalu tadi ada dijual 26.000, jadi 30.000 dikurang 26.000 sama dengan 4.000 unit. Cari yang lalu dikali sama DM, DL, dan variabel fixed FOH. Ditambah 4.000 per 20.000 unit yang diproduksi pada kuarter kedua dikali 62.400, ini dari total fixed FOH-nya, maka kita dapat nilainya 30.480. Lalu udah dapat, tinggal dihitung aja COGS-nya, dari COGS dikurang ending inventory sama dengan 13600 untuk first quarter dan 187.720 untuk second quarter. Gross profit-nya seperti biasa, penjualan dikurang COGS, dapatlah hasilnya 68.400, dan untuk tahun kedua 72.280. Marketing and administration expense diketahui tadi untuk fix 15.000 sama untuk variabel 5% dari penjualan. Jadi tinggal untuk yang first quarter itu 15.000 ditambah 5% dikali 200.000. Dapat hasilnya 25.000. Untuk yang second juga 15.000 ditambah 5% kali 260.000. Dapat hasilnya 28.000, sehingga dapat hasil operating income-nya yaitu untuk first-nya itu 43.400 dan yang kedua 44.280. Oke. Cukup dulu ya. Dapatnya seperti itu. Saya yakin yang lain sama ya. Ada yang mau tanya nggak mengenai full costing? Jadi di sini dia mencari COGS-nya itu atau COGS-nya pakai model yang dikonsum ya, COGM tambah beginning dikurang ending. Sebenarnya bedanya apa sih, Lev, dengan soal yang di ilustrasi? Sehingga nggak modelnya pakai seperti ini. Kenapa nggak pakai cost-nya sebenarnya berapa sih kali yang dijual gitu? Kalau yang tadi diilustrasikan di Carter kan, cari COGS kan simpel ya, artinya jumlah yang dijual kali dengan unit cost-nya. Kalau full semuanya, kalau nanti standar yang bawah berarti kurangi fix. Kenapa ini tidak menggunakan itu? Bedanya apa sih soal ini? Merasa nggak ada bedanya? Karena ada beginning inventory-nya ya, Pak. Karena ada beginning inventory. Selain itu, kalau masalah beginning sebenarnya tidak terlalu pengaruh tuh. Di fixed cost-nya. Kalau di sini tadi kan karena nggak muncul di sini ya. Sebenarnya fixed cost-nya itu rate-nya berapa sih? Antara triwulan 1 dan 2 rate-nya sama nggak? Beda, Pak. Beda ya. Sedangkan yang DM, DL, variabel itu rate-nya sama, ya kan? Nah, fixed cost dia itu dibagi dengan actual production kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seperti itu. Iya, di Pak. soalnya, betul ya? Sehingga jadi beda. Nah, ini yang bikin kesulitan. Kalau selama ini kan namanya standar costingnya, rate itu dipakai setahun gitu ya. Ternyata ini oke lah, dia sama begitu, tetapi yang fixnya rate-nya itu beda-beda per triwulan tergantung actual-nya. Sehingga kalau kita pakai model kali standar costing, bisa sih, tapi rumusnya nggak lempeng banget langsung dikali gitu. Kalau yang first quarter mungkin bisa langsung, hasilnya akan sama 43.400. Kalau yang second ada sedikit modifikasi. Nah, kalau digunakan cara seperti ini ya clear juga, hasilnya akan sama nanti 44.280 ya. Jadi ini karena rate-nya beda fixed cost-nya ya. Oke. Terus bisa lanjut ke direct costing tapi nggak usah jelasin detail, bedanya saja. Yang sudah dijelasin kan masih sama angkanya ya. Yang bedanya saja silahkan, Lev. Bedanya kalau ini kan karena direct costing, maka kita mencari yang variabelnya aja. Maka untuk COGM-nya nanti nggak usah dimasukkan yang fixed variable FOH. Oke, dapat ya. Terus? Yang COGS-nya juga kita dapat variabel COGS, lalu untuk ending inventory-nya itu
beginning dan ending inventory-nya juga sama, kita nggak perlu tambahkan yang fix-nya. Jadi dapat 45.000 yang untuk ending di second quarter itu akan sama dengan first last ending beginning, dia itu 45.000 untuk beginning inventory di second quarter dan dia akan sama dengan ending inventory di first quarter. Kali variabel ya, berarti angkanya juga hanya kali berapa sih sebetulnya? 1, 2, 3, 4, 4,5. Iya, Pak. 4,5 semua ya, oke. Kemudian dapat variabel COGS sehingga dikurangkan dapat gross contribution margin. Oke, lanjut. Untuk marketing and administration expense-nya juga yang variabel, jadi 5% kali 200.000 dan 5% kali 260.000. Dapat contribution margin. Lalu untuk fixed expense-nya langsung dimasukkan totalnya untuk fixed FOH sama marketing and ADM expense-nya yang fix tadi 15.000, total fixed cost-nya kita dapat 77.400 dan dapat operating income-nya 22.600 untuk yang first quarter sama 52.600 untuk yang kedua. Oke. Oke, kalau dilihat sebenarnya direct costing ini malah lebih simple, ya kan? Karena fixed cost-nya, fixed FOH-nya ya expand sehingga 62.400 langsung begitu kan, tidak perlu pakai rate dan sebagainya karena sama jadi expand. Kalau melihat perhitungannya justru direct costing ini lebih simple ya. Yang di atas hanya variabel dan variabel itu kan sama setiap triwulan. Kemudian fixed cost-nya nggak usah pakai rate. Memang biayanya tetap berapa? 62.400 ya sudah 62.400 seperti itu. Oke, jadi ada selisih ya. Sekarang dilanjutkan ke penjelasan selisihnya. Rekonsiliasi. Mohon maaf Pak, rekonsiliasinya saya belum buat. Oh oke, nggak apa-apa. Berarti sampai sini ya. Oke. Makasih, Lev. Yang lain bisa ngikutin ya? Ada yang mau coba rekonsiliasinya? Berarti karena sudah diketahui tadi kalau pakai metodenya Lev sudah diketahui beginning endingnya ya pakai itu saja. Ya kan? Tadi kan dia sudah ada beginning nilainya berapa di quarter 1, ending berapa kalau pakai full costing. Yang di quarter 1 maupun di quarter 2 pakai apa namanya? Yang yang direct costing juga begitu. Sudah diketahui, ya sudah. Perbedaannya kan selisih antara nilai ya. Kenaikan di full costing dan kenaikan di direct costing itu selisihnya akan sama dengan selisih itu. Selisihnya akan sama dengan selisih itu ya. Ada yang mau sharing? Sudah rekonsiliasi? Saya buka punya saya ya. Ini saya cuma masukkan yang tadi, yang format yang mana tadi? Yang ilustrasi ya. Yang ilustrasi tadi kan ini kan saya pakai lagi untuk problem ini kan. Nah, kemudian tadi hasilnya ini selisihnya 28.800. Yang kuartal pertama itu lebih besar full costing. Kenapa ya? Kalau kita lihat yang diproduksi 30, yang dijual 20 kan ya? Jadi kalau kita lihat kan 0, produksi 30, dijual 20, naik 10.000, naik. Kalau naik, maka full costing lebih besar. Kalikan dengan kalau pakai metode ini ya kalikan dengan full-nya kan, full. Tadi kan variabelnya 4,5 ya. Nah, yang di sini juga ditambahkan dengan fixed cost-nya. Fixed cost-nya ini yang beda nih, 2.08 dengan 3.12 karena 62.400-nya dibagi, bukan pembagi yang sama, dibagi
actual production periode itu. Jadi ini berubah nih. Begitu berubah, artinya apa? Inventory itu nilainya mengandung yang mana begitu kan? Bukan di periode itu saja kan? Seperti itu ya. Sehingga hasilnya adalah yang ini 6,58 full, yang ini 4,5, 65.800 dan 45. Selisihnya 20.800. Sama dengan yang 20.800 ini. Yang kedua, juga demikian ya, tadi 10 beginning, diproduksi 20.000, dijual berapa? 26, endingnya 4.000. Jadi 4.000 itu dikalikan 4,5 ya. 4.000 itu ending ya. 4.000 dikalikan 4,5, kok 4,5, dikalikan 6,58 dan dikalikan 4,5. Sehingga dapat 8320. 8320. 26 dengan 18. Seperti itu ya. Kemudian yang soal, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke case berikutnya. Ya. Bentar, ada suara nih. Saya buka dulu filenya ya. Yang saya share itu tadi adalah UAS tahun lalu ya, betul nggak? 2020. Jadi untuk gambaran, untuk soal direct costing tahun lalu ya. Ini saya buka langsung kuncinya punya mereka, punyanya Dosco ya. Kalau kita lihat soalnya ya, sama, dia minta menyusun income statement full costing, kemudian juga direct costing dan rekonsiliasinya. Seperti simple ya, makanya nilainya 17 saja. Modelnya pun mirip di problem tadi, bahkan hanya satu ya. Kalau di problem tadi kan 2 ya. Atau mirip dengan yang ilustrasi Carter ini, tapi hanya satu saja, satu periode saja. Jadi diketahui begitu, rate-nya Anda tahu kan. Kemudian fix juga bisa dicari rate-nya. Rate-nya berapa nih fix-nya? 1,2 dibagi normalnya ya, 300. Berarti $4 ya. Jadi standar costing untuk direct cost tinggal ditambah, tambah $4. Untuk yang full costing. Kemudian yang direct ya ini saja. Berarti berapa nih? 432. 100 ya? $100. Harga jual diketahui, kemudian Anda tinggal masukkan yang lain-lain. Ada identifikasi mana yang fix dan mana yang variabel. Beban komersial ada yang fix, ada yang variabel. Kemudian produksinya ternyata yang aktualnya 301 ya. Dan terjualnya 260, berarti salesnya dari sini. Terus cost-nya bukan. Terus ini sama ya, tidak ada WIP. Terus karena standar maka ada varian. Varian yang variabel sudah diketahui, semuanya variabel. Yang fix diketahui, nggak perlu ngitung lagi. Dan semuanya ditutup ya, menambah COGS. Menambah atau mengurangi COGS ya, ditutup. Berarti ini tinggal menerapkan persis seperti yang dibahas di ilustrasi tadi. Ada yang mau nyoba? Kesempatan nih. Pakai Excel boleh? Pakai Excel aja malah tadi ya.
Jadi kalau kita sudah pembahasan terus melihat contoh soal seperti ini, Anda jadi oh iya. Bisa gitu ya, bisa dan harus dicoba ya, harus coba. Aulia ada? Sudah menyusun belum? Sorry. Saya salah share ya, mohon maaf. Aulia ada? Silvi? Ada Pak, tapi saya belum mengerjakan yang itu Pak. Ya. Niken? Saya absen jadi. Belum Pak. Belum. Ilham tadi sudah, Made sudah, Gabriel, Kevin. Kevin? Sudah? Kevin ada? Oke, kalau gitu ya sudah saya yang lanjutkan ya pembahasannya ya. Ya, Kevin sudah ngerjain belum? Kenapa nih pakai chat? Ada problem? Oke. Oke. Dari soalnya sudah bisa dibayangkan ya menyusun apa ya? Salesnya dari mana, harga jual kali yang terjual. Kemudian COGS-nya karena ini satu rate langsung aja. COGS itu adalah yang dijual kali fullnya berapa tadi ya kan? 100 tambah 4, 104. Kalau direct berarti 100, ya kan? Itu COGS untuk yang full maupun direct. Baru yang lain-lainnya disusun sesuai dengan format full costing ataupun direct costing. Nah, kita mulai dari yang full costing ini ya. Tadi penjualannya kan 29 ya, 29. Harga jualnya 200. Kemudian 290.000 kali yang variabel, yaitu 100 kan tadi, 40, 35, 25 ya. Nih, 40, 35, 25, 100. Berarti 29. Ya. Oh, karena ini full, nggak usah begitu bisa nih, langsung juga bisa. Artinya total aja, 100 tambah 4. 104 kali 290, gitu langsung bisa ya. Ini dibagi 2, karena mau dibagi. Kemudian sudah diketahui tadi variannya ya. Variannya favorable atau unfavorable? Variannya favorable. Oke, berarti mengurangi ya, betul. Dua-duanya karena favorable, maka mengurangi. Angkanya sudah ada, tinggal dimasukkan. Ya. Oke, ini full costing. Berarti 290.000 kali harga jual, 29.000 kali totalnya yaitu 104, yaitu segini disesuaikan dengan variannya. Karena favorable dikurangin. Varian yang variable cost, varian yang fixed cost, dua-duanya berpengaruh, dapatlah COGS-nya. Sales kurangi COGS, dapatlah gross profit. Nah. Oke. Tapi ini karena soal tahun lalu, pastinya jangan berharap keluarnya persis seperti ini lagi ya. Ya kan? Oke. Tapi harus paham ini kan? Oke. Kemudian beban komersil. Bebannya ada yang variabel, ada yang tetap. Ya. Tadi yang tetap kan sekian, yang variabel kali yang dijualnya lagi 290.000. 0,25 kali 290.000. Dapatlah income-nya 27.144.500. Nah, cepat. Nah, sekali lagi ya, kalau waktunya sebentar, Anda jangan terlalu sibuk, maksudnya bikin diketahui dan sebagainya terlalu lama begitu ya. Yang penting-penting saja. Kalau yang ini kan yang paling penting sebenarnya ini ya, ini. Berapa sih masing-masing? Kalau variable cost berapa? Kalau
full costing berapa? Tambah 4 tadi kan, 1,2 dibagi 300, 4 ya, 104. Itu yang penting. Yang lain, ya langsung aja dimasukin ya, kali 2, kali ini, begitu. Agak cepat, karena waktunya terbatas. Oke. Kemudian yang direct cost, nah direct cost-nya berarti hanya yang variabel tadi ya, 100 saja kan, 290 hanya kali 100. Oke, fix-nya nggak ada. Ya, fix-nya nanti pindah. Tapi fix-nya nanti nggak perlu pakai standar, langsung seluruhnya gitu kan. Yaitu ini ya. ROH-nya kan tetap 1,2 kan, langsung aja 1,2 begitu. Kemudian yang ini tadi adalah COGS variabel, berarti disesuaikan dengan varian yang variabel juga. Yang variabel juga ya, mengurangin. Oke. Sehingga dapat 29 sekian. Nah, beban komersial variabelnya ini tadi sudah 72 kan? Tinggal dipindahin. Kemudian dapat contribution margin. Ini dia contribution marginnya. Ya. Setelah itu yang tetap ini FOH-nya langsung aja 1,2, yang 680 pindahin aja di sini ya, pindahin. Dapatlah 27.100, lebih besar full costing. Kenapa? Apakah ada kenaikan inventory? Ada ya, karena yang diproduksi lebih besar daripada yang dijual, sehingga inventorinya bertambah 11.000. 11.000 dikalikan dengan tadi 1,2 dibagi 300, itu $4, itulah selisihnya. Wah, simple ini. Betul nggak? Setuju nggak? Ya. Lebih simpel daripada problem yang tadi ya, problem 20/4 ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Cukup? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita buka aja soal yang tahun sebelumnya. Saya punya nggak ya? Anda punya soal nggak yang mau perlu dibahas? Gantian. Ada nggak soal yang perlu dibahas? Gitu. Masih ada waktu. Gitu ya. Kalau problem yang di RPS tadi kan cuma 20/1 dan 20/4 ya. Nah, yang lainnya tadi yang 20/2, 20/3 sebenarnya dicoba saja karena di RPS tidak disebut ya. Saya coba yang UAS tahun sebelumnya lagi deh ya, saya buka ya. Ada suara dari kelurahan kayaknya. Tapi keliling ya, mereka keliling, ibu-ibu. Oke. UAS Akwi 2019, buka kuncinya langsung ya, kita bahas. Ini juga 18 poin, nggak banyak ya. Wah, ini ngitung varian dulu, tapi nggak banyak ya. Ada ngitung varian dulu. Kalaupun nggak disuruh ngitung, Anda tetap harus ngitung ya. Jadi soalnya kan nomor 1 menghitung. Kalau nggak ada nomor 1, kan tetap harus dihitung, ya kan? Karena ini pakai standar costing. Kemudian menyusun tadi direct dan full costing dan rekonsiliasinya. Kita lihat bareng-bareng ya, perusahaan pendatang baru, produknya jaket kulit, harganya ada. Terus berapa terjualnya, cari ya. Berapa terjualnya? Nanti pasti ada ya. Terus produksinya berapa? 1.000 unit. Ini adalah normalnya. Kemudian FOH yang variabel ini anggaran atas biaya tetap berjumlah total. Nah, totalnya sekian. Total ya. Biaya overhead variabel, ini variabel per unit. Ya. Karena fixnya sekian ya. Oke. Kemudian standar costingnya nih kayaknya ya. Dibutuhkan komponen utama DM-nya sekian. Wah, harus dihitung nih. Ya, biayanya harus dihitung nih. Butuh 1,5 4 jam. Nah, 1,5 itu berapa harganya?
100.000 berarti dikali dulu 100.000 kali 1,5 itulah DM-nya per unit. Sedangkan DL-nya per unit 4 jam butuhnya per jamnya berapa? 25.000. Tinggal dikali sebenarnya ya. Ya kan tinggal dikali. Dapat DM-nya berapa? DL-nya berapa? FOH-nya sudah tadi variabel dan fix. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang kita buat tahun 2018 itu membeli sekian. Tadi tinggal dikali lagi dengan ini ya. 1750 meter. Membeli sebanyak sekian. Pada akhir tahun masih tersisa sekian. Sementara itu marketing menyatakan bagian marketing menyatakan bahwa pada awal tahun ini, awal tahun 2019 ini masih tersisa sebanyak 150 unit jaket gold yang belum. Berarti finish good ending ya. Awal 2019. Ini kan 2018 ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini informasi tentang varian sepertinya ya. Tidak ada inefisiensi. Berarti material labor tidak ada dan seterusnya. Yang ada apa? Ini. Tarif upah mengalami kenaikan. Berarti ada labor rate ya, labor rate varian ya. Labor rate varian, kemudian FOH-nya spending tidak ada. Yang ada adalah terkait biaya overhead, PTJL menyatakan bahwa tidak terdapat spending varian dan efisiensi varian. Dalam pencatatan akuntansinya, standar costing oke. Perusahaan tidak menetapkan just in time sehingga tidak ada masalah material inventory. Nah ini volume kayaknya ada nggak ya? Coba nanti ya volume variannya ya. Berarti yang variabel itu adalah labor rate varian saja. Sedangkan yang fix mungkin ada volume varian. Nah ya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi menghitung varian itu, nah ini sudah ada di sini volume rate dan variabel volume varian dan labor rate varian. Itu saja variannya ya, yang lain tidak ada. Dari soal ada yang mau ditanyakan? Nah ini dibikin nih. Tadi per unit kapasitas direct materialnya per unit butuh sekian, cost-nya sekian, dibeli sekian. Direct material use adalah dibeli dikurangi ending. Hati-hati di sini ya. Kan dibeli kemudian masih sisa ya. Awalnya kan nggak ada. Berarti itulah yang digunakan. Kemudian berapa yang diproduksi? Nah, tadi kan 1,5 ya. 1,5 dari sekian yang digunakan itu per unitnya kan ini, maka produksinya jaketnya adalah 1.100 unit. Ini yang perlu dicari tahu nih, unit produksinya. Dari material yang digunakan dibagi standarnya. Tadi kan beli ending, berarti digunakannya 1.650. Kemudian digunakan sekian itu bisa dapat berapa unit? Ya, karena satu unitnya 1,5 maka 1.100 jaket. Tadi unit jaket ya kan? Oke. Terus variannya. Ini materi chapter 19 ya. Varian itu adalah antara yang normal dengan fixed rate ya. Norm yang digunakan capacity use dan yang 1.100 tadi apa? Unit diproduksi mungkin. Normalnya 100% mana? Oh iya 1.000 ya. 1.000 itu normalnya, aktualnya 1.100. Jadi malah
nggak ada idle ya, maka favorable, ya kan? Karena kan normalnya capacity-nya digunakan standarnya 1000, kemudian masuk produksinya ternyata 1100. Nah, kalikan fix FOH rate-nya. Fix FOH rate-nya dari mana nih? Total FOH dibagi fix FOH ya. Biaya totalnya berapa tadi? Oh, ini ada di sini. Udah ditulis 50.000 kan? 50.000 dibagi 1000 ya. 50.000 dibagi 1000, 1000 unit, 50.000. Oke, inilah favorable. Kemudian labor rate adalah selisih antara rate standar dengan rate aktual atau kenaikannya saja tadi ada ya, kali yang digunakan dalam produksi ya, load. Di sini nah yang digunakan produksi kan 1100. Tadi tarifnya adalah standar mana? 25.000 kali 4. 25.000 kali 4 ini adalah berapa? 100.000 ya? Iya, Pak. 100.000. Betul nggak? Cost budgeted persatuan 25.000, standarnya 4. Ini tadi 25.000 apa sih? Ini ya, ya betul, berarti 25.000 kali 4 itu adalah standarnya ya. Oke, nanti dicek lagi. Kemudian ini sudah 950 ya. Tinggal dimasukkan. Kalau semua itu data itu sudah ada, Anda tinggal masukkan ya. Ini dibikin yang direct costing dulu. Berarti ya tadi ya, harga jual kali oke, harus nyari unit terjualnya ya. Harga jual kali unit terjual. Unit terjual cari tadi kan. Yang diproduksi dikurangin ini apa? Endingnya 150. Ya, masih tersisa 150. Sehingga yang terjual itu 950. Oke. Nah, 950 dikalikan dengan yang variabel. Jadi kita harus susun dulu seperti ini. Kan yang paling penting kan ini ya, direct materialnya jadi berapa kalau direct costing, kemudian direct labor berapa, variabel berapa. Nah, budgetnya kan sudah ada tadi ya. 1,5 dibagi 100. Nah, 275. 275 di sini kali 950. Dan seterusnya. Nah, di sini karena direct costing berarti yang di adjust adalah yang variabel, yaitu yang labor ya, yang labor rate-nya saja. Labor rate-nya di sini menambah tadi favorable, menambah ya unfavorable. Kemudian dapatlah contribution margin, kemudian cari yang marketing expense-nya, tadi pasti ada rate-nya ya. Rate kali yang terjual juga, begitu. Kemudian fix-nya adalah seluruhnya ya. Terus ini juga, fix juga, dapatlah operating income. Wah, ini sepertinya lebih lama ngerjainnya daripada soal yang tahun lalu nih, setuju nggak? Kalau secara ini ya, secara kalau lihat butuh effortnya lebih nih. Oke. Karena di sini kuncinya selain menyusun ini, kalau menyusun ini kan udah oke ya. Anda harus menentukan unit yang terjual tadi, unit yang dipakai ke dalam produksi, ini dipakai produksi, ya kan, dan seterusnya. Itu agak tricky juga. Saya pikir yang ini harus Anda cobain lagi sampai paham, ya. Jadi tidak cukup dengan soal yang sebelumnya. Oke, bedanya dengan full costing berarti di sininya kali yang 325 kan, 325.
Oke. Terus seluruh variannya disesuaikan, baik yang variabel maupun yang fix. Dapat, kemudian yang ini variabel, yang fix dipindahin saja, dapat 68.350. Nah, seperti itu. Ini harus coba lagi nih. Saran saya ya, Anda coba lagi. Kemudian rekonsiliasi bisa pakai model yang bawah aja, yang lebih simpel kan ya. Berapa yang diproduksi tadi, dari hitung, kemudian yang dijual, karena tadi diketahui ada 150 ending inventory-nya. Nah, 150 itu kali fix-nya, fix rate-nya 7,5. 7,5 itu adalah selisih ini tadi ya. Karena ada inventory ending, maka full costing-nya lebih besar, 68,50. Direct costing-nya lebih kecil, seperti itu. Nah, jadi soal ini menurut saya tingkat ininya lebih tinggi ya, tingkat kesulitannya, meskipun simpel karena harus menentukan tadi ya, cost-nya, terus berapa yang diproduksi, berapa yang dijual. Ini kan konsep yang sebenarnya sudah dibahas sebelum-sebelumnya ya. Seperti itu. Baik. Jadi demikian materi direct costing ya, direct costing kita. Itu Anda pertama tadi diingatkan kenapa perlu direct costing. Oh, dia contribution margin sebenarnya yang mau dicari. Karena manajemen itu butuh juga ya data-data cost yang berhubungan dengan volume. Sehingga apa? Sehingga tadi disebutkan beberapa benefit. Nah, salah satu benefitnya adalah yang kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah besok ya. Cost, volume, profit. Ya kan biaya dihubungkan dengan volume dengan profit. Maka yang berhubungan dengan volume itu kan ya variabel. Makanya nanti menggunakan contribution margin ratio untuk menghitung titik impas. Begitu. Nah, CVP ini juga sebenarnya boleh dibilang soal bonus lah. Karena kan rumusnya ada tuh. Nah, karena coba deh ya, yang untuk slide besok, kalau bisa latihannya coba dulu. Soal-soal yang di UAS juga nanti kita mungkin sempat kita bahas. Kalau gitu besok kita kuis yang direct costing aja, karena CVP-nya nggak lama. Ya, yang kita bahas hari ini, besok kita tes. Oke? Ya. Oke atau tidak tetap oke, insya Allah ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi maupun yang menyimak ya. Oke, salam sehat selalu. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.